Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Subasa, Prodi Administrasi Negara. Izin menjawab tugas 1 Logika 231. Soal pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Baik, saya akan menjawab tugas 1 ini. A. Konotasi. Menurut saya, konotasi adalah makna tambahan yang melekat pada suatu istilah yang mencakup unsur dasar dari sifat pembeda. Contohnya, istilah demokrasi bagi saya berarti bentuk pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat untuk kepentingan mereka. Sementara itu, hukum saya pahami sebagai peraturan yang bersifat memaksa. B. Denotasi. Sisi lain adalah makna literal dari istilah tersebut. Contohnya, manusia didefinisikan sebagai hewan yang berakal. Mencakup berbagai bahasa, istilah demokrasi dapat diterapkan pada berbagai bentuk pemerintahan dan hukum. Mencakup berbagai jenis hukum seperti hukum pidana dan perdata. C. Hubungan konotasi dan denotasi. Saya juga menyadari bahwa konotasi dan denotasi saling terkait. Jika konotasi satu istilah bertambah, denotasinya cenderung berkurang. Dan sebaliknya, contohnya demokrasi tanpa siri khusus memiliki makna luas, tetapi dengan tambahan Pancasila, maknanya menjadi lebih spesifik. 2. Jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir logika fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logika fallacy? Baik, saya akan menjawab soal nomor 2 ini. Prinsip benaran yang dapat membuat sesat pikir logika fallacy. Saya menemukan bahwa sesat pikir adalah kekeliruan dalam benaran yang dapat mengarah pada kesimpulan yang salah. Ada beberapa jenis sesat pikir yang saya pelajari. Yang pertama, 1. Sesat pikir formal. Kesalahan benaran berdasarkan bentuk logika. Contoh, dia adalah siswa SMA dan mahasiswa. Ternyata, dia mahasiswa jadi bukan siswa SMA. Ini salah karena dia bisa jadi keduanya. 2. Sesat pikir verbal. Kesalahan yang disebabkan oleh penggunaan kata-kata ambigu. Contohnya, semua kucing adalah hewan. Meja ini memiliki kucing mainan. Maka meja ini adalah hewan. Di sini, kucing memiliki makna berbeda. 3. Sesat pikir material. Kesalahan penerapan dari generalisasi yang tidak tepat. Misalnya, saya melihat beberapa mobil hitam, jadi semua mobil di jalan raya adalah hitam. Ini adalah generasi yang salah. Cara menghindari logika fallacy. Saya percaya ada beberapa cara untuk menghindari sesat pikir dalam berargumen. Yang pertama, 1. Pahami logika dasar dan jenis-jenis sesat pikir. 2. Fokus pada argumen, bukan menyerang karakter pribadi. 3. Gunakan bukti dan data yang relevan. 4. Tinjau ulang argumen sebelum disampaikan. 5. Terbuka terhadap kritik dan koreksi. Dengan memahami konotasi dan denotasi dan jenis-jenis sesat pikir, saya merasa dapat berkomunikasi dan berargumen dengan lebih efektif. Referensi menggunakan Noor Mustin Bakri dan Sonjori Budiani Trisakti 2024 Logika ISIP 4211 Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Cetakan ke-6, modul 2 Dasar-dasar Penalaran, kegiatan belajar 1 dan 3. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.